Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, H. Praktikto. Bab 130. Baiklah kurampasnya pedangnya. Barangkali dapat kuajak berbicara. Ilmu kepandaian Sang Aji sudah mencapai puncak kesempurnaan. Meskipun pada saat itu ia belum berhasil menciptakan corak ilmu saktinya yang khas seperti pendekar Gagak Seta, Kiai Kasan Kesambi, Kebo Bangah dan Adipati Surengpati, namun tingkatan ilmu saktinya berada di atas mereka. Gerakan kaki tangannya adalah gerakan karsanya yang membersit secara wajar, otomatis. Tiap gerakannya selalu sesuai dengan getaran kemauannya. Tepat, persis, tak lebih dan tak kurang. Ia menggerakkan kedua jarinya dan menjepit pedang si gemuk. Gagangnya tergetar dan membentur pedang si jambang tebal. Begitu kena benturan, pundak mereka terasa panas seperti terjilat besi membara. Kedua-duanya terkejut. Bahkan si gemuk sampai melepaskan genggamannya dan pedangnya runtuh di tanah. Kemudian dengan menjejak tanah meloncat keluar gelanggang. Jajang! Siluman ini luar biasa hebat. Lari, seru yang gemuk. Ia bernama Zakaria. Sedangkan yang berjambang bernama Jajang. Seringkali Sang Aji disebut siluman oleh Fatimah. Karena itu ia tak bersakit hati mendengar hinaan Zakaria. Meskipun demikian ia merasa gagal hendak mengajak mereka berbicara. Setelah pedang mereka diruntuhkan ke tanah, ternyata terus lari. Melihat mereka lari, Sang Aji dengan cepat menyambar tubuh Qasim. Dengan mendukung Qasim ia melesat memburu. Sekali menggenjot kaki, tubuhnya terbang melintasi mereka. Kemudian turun 10 langkah di depan mereka. Dengan sikap menghadang mereka ia berkata, "Mengapa kalian menghindari aku?" Zakaria dan Jajang terkesiap menyaksikan kegagahan Sang Aji. Tetapi seperti setiap anggota himpunan Sangkuriang lainnya, dalam keadaan terjepit masih berani mereka menentang muka dengan pandang berapi-api. Zakaria kemudian membentak, "Bukankah engkau yang meracun Gusti Amat? Mengapa berlagak pilon?" Sang Aji tercengang benar-benar ia tak mengerti mengapa mereka menuduh demikian. Ia mengenal nama Gusti Amat mula-mula lewat mulut Toha dan Qasim sewaktu mereka berbicara di Unggun Batu Rababatapa. Pernah ia minta keterangan kepada Inu Kertapati dan Sidi Mantera siapa dia sesungguhnya. Mereka belum pula memberi keterangan. Sekarang apa sebab anggota himpunan Sangkuriang menuduhnya meracun Gusti Amat? Pastilah mereka mempunyai alasannya sendiri. Selagi ia disibukkan perkara itu, Zakaria dan Jajang telah kabur lagi. Qasim yang selama itu berada dalam kempitan, menepuk tubuhnya sambil berkata, "Anakku Sang Aji. Mereka sudah kabur lagi." Sang Aji tersadar. Dengan meletakkan tubuh Qasim hati-hati di tanah, ia berkata, "Paman. Mereka tadi berkata bahwa aku meracun Gusti Amat. Sebenarnya siapakah dia?" "Siapa dia sesungguhnya, aku sendiri kurang terang," sahut Qasim dengan sungguh-sungguh. "Dahulu aku pernah menghadap seseorang yang bertubuh ramping. Menurut kabar, dialah Gusti Amat. Tetapi kawan-kawan lain berkata bahwa yang bernama Gusti Amat adalah seorang yang berperawakan tegap tinggi. Yang lain mengabarkan Sang Aji mengerahkan kedua jarinya dan menjepit pedang si gemuk, gagangnya tergetar membentur pedang si jambang tebal. Berperawakan tinggi jangkung. Ada pula yang mengabarkan berperawakan gagah perkasa, gemuk pendek dan kurus tipis. Entah mana yang benar, masing-masing mempunyai bukti alasan yang kuat. Apakah Gusti Amat dapat merubah diri? Qasim tertawa. Menjawab lancar, ilmu merubah diri, sering kudengar. Tapi demi Tuhan aku belum pernah menyaksikan selama aku hidup melampaui setengah abad ini. Entahlah kalau aku yang tolol. Sang Aji mengernyitkan dahi. Ia mencoba menebak. Tetapi dia bukan Titisari yang mempunyai otak cemerlang. Maka untuk sekian lamanya, ia tak berhasil memperoleh suatu pegangan. Akhirnya dia berkata minta pertimbangan, "Bagaimana pendapat Paman?" Qasim tidak segera menjawab. Ia memungut kedua pedang yang ditinggalkan pemiliknya. Dengan seksama ia memeriksanya. Dekat gagangnya terdapat gambaran ukiran kuda semberani dan sebuah bintang. Melihat tanda bintang, ia mengernyitkan dahi. Berkata seperti kepada dirinya sendiri. Pemiliknya ternyata bukan anggota sembarangan. Melihat tandanya, mereka termasuk pasukan pengawal Panji-Panji Otong Surawijaya. Setelah berkata demikian, ia merenung-renung. Kemudian berkata lagi seperti tersadar dari suatu impian buruk.
Engkau tadi minta pendapatku tentang Gusti Amat. Sebenarnya ini bukan pendapatku sendiri. Dahulu hari Gusti Ratu Bagus Boang membagi pusat pemerintahan dalam dua bagian. Itulah yang disebut sayap kiri dan sayap kanan. Anggota pucuk pimpinan sayap kiri terdiri dari 3 orang. Samalah halnya dengan anggota pucuk pimpinan sayap kanan. Mereka ialah Dadang Wiranata, Otong Surawijaya, Ratna Bumi dan Dwi Jendra, Andangkara, Walisana. Masing-masing mempunyai tanda pengenal serta panji-panji. Tanda obor, kuda semberani, keris sakti, bintang, garuda dan bunga menyala yang dicantumkan di atas gambar pedang silang. Tatkala mereka sedang berselisih dan bermusuhan, masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Tiada lagi apa yang dinamakan pihak sayap kiri dan pihak sayap kanan, seperti 6 pendekar yang memasuki gelanggang adu jiwa, mereka saling gempur dan saling membunuh. Mendengar keterangan Kosim, kabut teka-teki yang menutupi benak Sangaji tersingkap beberapa lapis. Pantas mereka semalam yang mengenakan tanda obor, saling bentrok dengan yang bertanda keris. Dan yang bertanda bintang membentur yang bertanda garuda. Dan siapakah yang bernama Gusti Amat? Ia menegas lagi. Itulah yang hendak kuterangkan kepadamu, sahut Kosim. Setelah beragu-ragu sejenak, berkata hati-hati, mengingat betapa perintah Gusti Amat wajib dan harus ditaati semua pihak, maka kedudukan Gusti Amat harus berada di atas mereka berenam. Siapa lagi kalau bukan Dewan Penasehat? Dewan Penasehat? Bagaimana Paman dapat berpikir demikian? Tadi sudah kukatakan, bahwa itu bukan pendapatku sendiri, sahut Kosim. Itulah pendapat rekan-rekan yang cerdik pandai. Alasan mereka berdasarkan pihak-pihak yang pernah berhadapan muka dengan Gusti Amat. Bukankah perawakan tubuh Gusti Amat yang diwartakan berjumlah 6 macam? Dan Dewan Penasehat terdiri dari 6 orang pula. Watak Sangaji tak gampang-gampang menyerah. Manakala menjumpai suatu persoalan yang sulit serta berteka-teki, makin sulit persoalannya bersemangat untuk mengetahui sejelas-jelasnya. Sifat ini pula lah yang membuat dia selalu berhasil menyelesaikan setiap persoalan yang sedang dihadapi. Meskipun kerap kali sangat lambat. Begitulah kali ini. Mendengar pendapat Kosim hatinya tertarik. Apakah Paman berpendapat bahwa nama Gusti Amat sesungguhnya nama sandi Dewan Penasehat? Demikianlah pendapat rekan-rekan cerdik pandai, jawab Kosim. Sangaji mempunyai kepentingan, mengingat Gusti Amat memberi perintah kepada pihak tertentu menghantarkan 3 buah benda mustika kepadanya. Maka ia mendesak lagi, apakah Paman mengenal siapa mereka? Hanya 2 orang yang kukenal. Itulah pemimpin urusan keagamaan dan pemimpin urusan pemerintahan. Siapa? Dahulu guru Gusti Ratu Bagus Boang yang bernama Kitapa. Dan yang lain Ki Tunjung Biru. Ki Tunjung Biru. Semasa muda bernama Otong Darmawijaya, kata Kosim. Dan Sangaji tak perlu mencari keyakinan lagi. Itulah Ki Tunjung Biru yang kini tersekap company. Terus saja ia teringat kepada semua sepak terjang pendekar itu. Mulai pertemuannya yang pertama kali di tengah hutan Tangerang sampai saat perpisahannya di kampung tahanan company. Ki Tunjung Biru adalah seorang pendekar yang luhur budi dan berwibawa. Kosim, Inu Kertapati, Sidi Mantera dan lainnya beberapa kali menyebut namanya dan menghormati. Tapi mereka tak pernah menganggapnya sebagai Gusti Amat. Agaknya nama Gusti Amat benar-benar hanya suatu nama sandi tertentu, pikir Sangaji. Mereka mulai meneruskan perjalanannya mendaki gunung. Sewaktu sampai pada ketinggian yang ketiga, matahari tiada lagi di udara. Waktu senja rembang tiba. Bulan sisir muncul di atas cakrawala. Seperti kemarin malam, bulan menjanjikan timbul penuh-penuh pada tengah malam. Jalan yang bakal diambah nampak menjadi sukar dan berbahaya. Teringat luka Kosim, Sangaji berkata, Paman, apakah Paman perlu beristirahat? Kosim tersenyum sambil menggelengkan kepala. Menyahut, perserikatan kami terancam bahaya kemusnahan. Apakah arti lukaku ini? Jika demikian, kita jalan terus, kata Sangaji. Di depan mereka menghadang sebuah batu gunung yang luar biasa besarnya. Batu itu melengkung ke bawah seperti seorang nenek yang membungkuk dalam-dalam. Bentuknya nampak seram. Melihat keseraman itu, kembali Sangaji teringat kepada Jajang dan Zakaria yang menuduhnya meracun Gusti Amat. Memikir demikian, terloncatlah perkataannya, Paman berpendapat bahwa Gusti Amat adalah sebuah nama sandi Dewan Penasehat. Aku dituduh mereka meracun Gusti Amat.
Apakah maksud mereka? Kitapa sudah lama wafat, sebelum Gusti Ratu Bagus Boang musnah dari percaturan dunia, sahut Kosim setelah berpikir sebentar. Panembahan Tunjung Biru membiarkan diri tertawan Belanda. Jika demikian, mungkin maksudnya Haji Maulana Syafri dialah pengganti Kitapa. Sekiranya bukan demikian, mungkin yang dimaksudkan sisa anggota Dewan Penasehat. Tapi mengingat tanda bahaya Simuntang, kukira tidak hanya Dewan Penasehat yang terancam bahaya, tapi seluruh tenaga himpunan. Tetapi mereka menggunakan istilah racun. Bukankah mereka bermaksud menuduh aku meracun seseorang yang bernama Gusti Amat, Tungkas Sangaji? Belum tentu, sahut Kosim cepat. Kami bisa menggunakan istilah racun, sedang yang kami maksudkan adalah pembunuhan atau permusuhan. Maksud penggunaan racun sebagai istilah pembunuhan, semata-mata untuk mengesankan sesuatu kekejian yang melebihi tindak pembunuhan atau pemusnahan. Anakku Sangaji, otakku bukan otak seseorang cerdik pandai. Janganlah engkau memegang semua kata-kataku sebagai suatu pendapat yang jitu. Yang benar, himpunan Sangkuriang kini terancam bahaya yang mengerikan. Apa itu, aku pun tak sanggup menduga. Mengingat 2 orang anggota pengawal Panji-Panji Otong Surawijaya menyerangmu, pastilah perjalanan ini berbahaya. Salah-salah. Belum lagi Kosim melanjutkan perkataannya, dari belakang batu terdengarlah suatu aba-aba garang. Berbareng dengan itu, meloncatlah 4 orang bersenjata pedang, tanpa berkata mereka berdiri kencang seakan-akan bersiaga berbaris. Sangaji menghampiri dan membungkuk hormat. Katanya Taksim, aku bernama Sangaji. Datang kemari atas undangan Inu Kertapati. Secara kebetulan pula berjalan bersama-sama. Kau bernama Sangaji atau Katak Duduk, apa bedanya? Potong salah seorang. Orang itu bertubuh jangkung. Bentaknya, hayo menggelinding turun. Betapa sabar hati Sangaji, ia merasa tertusuk kehormatannya. Namun masih saja ia menguasai diri. Katanya nyaring, bawalah aku menghadap padanya. Pastilah semua akan menjadi terang. Kau mau menggelinding turun atau tidak, bentak si jangkung. Sangaji terdiam. Dalam hal mengadu ketajaman lidah tiada harapan untuk menang. Kosim yang berada di dekatnya mencoba memberi keterangan, saudara dari pasukan kuda sembrani, dengarkanlah. Saudara ini hendak mendaki gunung bukan atas kemauannya sendiri. Dia datang karena diundang. Dia sanggup datang, maka datanglah dia. Meskipun mendapat rintangan, dia mengeraskan hati tidak sudi mundur. Apakah kalian tidak bisa membedakan antara ksatria dan bangsa cecurut? Kau siapa sampai berani mengumbar mulut di sini? Lihat. Aku pun termasuk penghuni Gunung Cibugis. Meskipun tingkatanku tak lebih dari kurcaci, tapi suaraku tidak lebih rendah dari kalian, sahut Kosim sambil memperlihatkan tanda obor serta pakaian seragamnya. Mendengar perkataan Kosim, si jangkung tertawa panjang. Ketiga kawannya ikut pula. Tertawa, sehingga dinding gunung jadi berdengungan. Apa yang lucu, bentak Kosim. Masih saja mereka tertawa selintasan. Kemudian seorang di antara mereka menyahut, apa sih susahnya membuat pakaian seragam begitu dan lencana obor? Jangan berharap bisa mengingusi orang-orang pegunungan. Pergi. Kalian memang sekumpulan binatang kuda tak tahu malu, maki Kosim mendongkol. Sangaji hendak memberi suatu keyakinan lagi dengan logam tanda undangan yang diterimanya dari Suhanda, tiba-tiba si jangkung sudah menerjang sambil membentak. Kalau tidak diberi hajaran sedikit, engkau akari mengira di Cibugis tiada orang pandai lagi. Bukan main heran hati Sangaji benar-benar mereka tak dapat diajak berbicara. Apakah himpunan Sangkuriang sudah terancam bahaya sungguh-sungguh? Ia mengeluh dalam hati. Hati-hati ia mengelak ke samping. 3 orang lainnya melompat menyerang Kosim. Saudara sekalian, bagaimana caraku dapat meyakinkan kalian agar kalian percaya bahwa kedatanganku kemari benar-benar atas undangan pendekar Inu Kertapati dan Sidi Mantera? Rebutlah dahulu pedangku, bentak si jangkung. Kemudian ia mengulangi serangannya dengan tikaman berturut-turut. Mendengar ucapan yang sombong, hati Sangaji mendongkol juga. Dalam hati ia berkata, apa sih sukarnya merebut pedangmu? Dan begitu ujung pedang si jangkung menyambar pedangnya, ia mengerahkan tenaga saktinya dan menyentil dengan jarinya. Dengan suara mengaung pedang itu terpental di tengah udara. Si jangkung kaget setengah mati dan buru-buru meloncat keluar gelanggang.
Melihat kawannya dalam bahaya, lainnya meninggalkan Kosim dan menyerang Sangaji dengan berbareng. Tapi dengan satu kebasan tangan saja, ketiga pedang beterbangan di udara. Kosim kagum benar-benar. Terus ia bertepuk-tepuk tangan sambil berseru, "Anakku Sangaji, kau sudah cukup sopan." Tapi binatang-binatang itu memperlakukan dirimu seperti tiada harganya. Bagus. Kau perlihatkan sedikit ilmu kepandaianmu. Biar tahu rasa. Sebenarnya tiap kali turun tangan, Sangaji senantiasa memberi kesempatan kepada mereka agar dapat mengundurkan diri dengan terhormat. Akan tetapi kali ini hatinya mendongkol. Dia lantas menggunakan ilmu sentilan gagak seta, dibarengi dengan ilmu kebasan ciptaan Kiai Kasan Kesambi. Sudah barang tentu mereka bukan lawannya yang berarti. Setelah pedangnya beterbangan, keempat laskar kuda sembrani kuncup hatinya. Yang bertubuh jangkung segera berseru, "Mundur!" Itulah ilmu siluman. Mereka berbareng meloncat mundur berlindung di balik batu. Dalam sekejap mata bayangannya hilang dalam kegelapan. "Hebat! Sungguh hebat," seru Kosim. 7 tahun tak melihatmu, ternyata kepandaianmu tak ubah malaikat. Sangaji sudah memasuki perkembangan persoalan. Hatinya mulai tertarik. Maka ia tak mendengarkan pujian itu. "Paman, bolehkah aku minta sesuatu?" "Tentu. Tapi aku bisa membantu apa?" "Aku tak menginginkan merampas pedang mereka. Biarlah kita kumpulkan di atas batu itu." Kosim segera memungut keempat pedang yang ditinggalkan pemiliknya dan diletakkan di atas pedang Zakaria dan Jajang. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Kini telah memasuki Pengkolan. Dan jalan yang diambahnya lebih rata daripada tadi. Dari dalam hutan, tiba-tiba muncullah 7 orang anggota kuda sembrani dengan bersenjata pedang panjang. Dengan gerakan-gerakan gesit mereka menempati garis kiblat. 4 orang di sebelah kiri dan 3 orang di sebelah kanan. Sekali melihat, Sangaji teringat kepada pengalamannya, tatkala kena keroyok Malang Yuda dan kawan-kawannya di sekitar Prambanan. Maka diam-diam sadarlah dia, bahwa kali ini akan menghadapi lawan berat. "Paman, karena paman belum dapat bergerak dengan leluasa, lebih baik berlindunglah di balik batu itu. Dengan demikian, aku tak perlu memecah perhatian." Seperti anak-anak, Kosim memanggut-manggut. Dia sudah merasa kagum kepada Sangaji. Dalam hati inginlah dia menyaksikan suatu tontonan yang menarik. Kemudian memilih sebuah batu yang tidak begitu besar. Maksudnya agar sewaktu-waktu dapat melongok dengan mudah. Dengan tenang Sangaji mengamat-amati 7 lawannya. Kala itu bulan bercahaya remang-remang, sehingga bayangan mereka tidak nampak dengan tegas. Akan tetapi berkat ketajaman inderanya, ia masih bisa melihat beberapa orang di antara mereka berjenggot tebal, matanya menyala tajam. Terang mereka bukan orang-orang lemah. Sangaji sudah memutuskan tidak sudi berbicara lagi. Tujuannya hendak secepat mungkin menemui Inu Kertapati dan Sidi Mantera, agar kesalahpahaman ini tidak menjadi berlarut-larut. Dengan keputusan itu, ia meloncat menghampiri barisan. Melihat gerakan Sangaji, mereka bergerak ke kiri hendak mengepung. Sudah barang tentu Sangaji tak sudi kena kepung. Baru saja ke-7 lawannya membentuk rantai pengepungan, ia maju 2 langkah serong ke kanan. Perubahan kedudukan Sangaji mengherankan mereka. 2 orang yang berada di depan terus saja menyerang. Tetapi hasilnya nihil. Bahkan baris pengepungan terbuka seluruhnya. Inilah bahaya. Buru-buru pemimpin barisan mengibaskan lengan dan mereka bergerak serentak ke kanan. Tatkala hendak mulai menyerang, lagi-lagi Sangaji berada di luar sasaran. Bagaimana bisa begitu? Mereka tak tahu bahwa Sangaji sudah mengantongi ilmu sakti yang peka luar biasa. Begitu dirinya merasa diserang, ilmu saktinya meruap keluar secara otomatis, lewat ukiran rahasia keris sakti Kiai Tunggul Manik yang sesungguhnya merupakan puncak dari segala hakiki ilmu kepandaian manusia di dunia. Sangaji sendiri sesungguhnya bergerak tanpa sadar. Setelah melihat gerakan pengepungan, ia bergerak pula secara naluriah. Gerakan naluriah itu terjadi oleh getaran pergolakan ilmu saktinya yang menggeser bagian jasmaninya, untuk menempati titik tolak sasaran setepat-tepatnya. Keruan saja mereka heran setengah mati. 2-3 kali mereka mengulangi gerakan. Tapi tetap saja mereka gagal. Akhirnya pemimpinnya berteriak mendongkol, "Serang sambil berlari!" Mereka lantas saja lari berputaran.
Mula-mula meloncat mundur dan berpencaran. Kemudian lari berputar-putar kalang kabut dengan tujuan membuat kabur penglihatan Sangaji. Sesudah berputaran beberapa saat, dengan mendadak mereka berhenti dan berkumpul. Pemimpinnya berada di sebelah barat dan pada detik berikutnya kawan-kawannya bergerak dari selatan ke timur. Lalu membelok ke tenggara. Berbaring dengan gerakan itu, dua orang yang berada di depan dan di belakang tiba-tiba melesat menerjang. Tetapi sekali lagi, Sangaji sudah berada di luar sasaran. Dengan tenang ia berdiri di utara sambil mengulum senyum. Kosim yang berada di balik batu, kagum luar biasa. Sebagai seorang anggota himpunan Sangkuriang, sudah barang tentu ia paham akan ilmu itu. Ilmu pengurungan itu merupakan ilmu kebanggaan Parahyangan. Konon dikatakan, ilmu tersebut adalah ilmu warisan dalam zaman kerajaan Pajajaran. Siapa penciptanya kurang terang. Tapi ilmu pengurungan itu sendiri bernama ilmu Jala Sutra Indrajaya. Sifatnya bertahan serta bersiaga menghadapi kemungkinan. Meskipun hanya 7 orang di tangan para ahli dapat menahan serangan ratusan orang dengan sekaligus. Sudah ratusan tahun usia ilmu itu. Selamanya belum pernah gagal. Namun menghadapi Sangaji, kali ini macet tak berdaya. Malahan kalau mau, Sangaji dapat memecahkan rahasia rantai pengepungannya. Hal ini disebabkan karena ketujuh orang itu bukan ahli. Di tangan keenam pemimpin sayap pemerintahan Ratu Bagus Boang, pastilah Sangaji tak gampang-gampang meloloskan diri meskipun dia memiliki ilmu sakti tiada tara di dunia. Karena menghadapi kegagalan, pemimpin barisan buru-buru menyanggah dua temannya yang sudah bergerak hendak menyerang. "Jangan terjang. Mundur," serunya. Ia melihat akibatnya apabila berceroboh. Sebaliknya ia segera memimpin keenam rekannya merubah tata pergerakan. Tapi hasilnya sama saja. Sangaji tak dapat didekati. Sesudah beberapa kali mengalami kegagalan, tiba-tiba Sangaji berkata dengan suara rendah. "Maaf. Ingin aku mencoba-coba." Setelah berkata demikian, ia berjalan ke arah kanan. Sebentar saja barisan Jala Sutra Indrajaya sudah berada di bawah pengaruhnya. Manakala ia mengarah ke kiri, barisan ikut pula bergerak ke kiri. Memang harus begitu. Bila tidak, mereka akan kehilangan jiwa. Sebaliknya apabila dia berlari-lari, mereka pun ikut berlari-larian pula. "Biarlah kuuji tenagamu, apakah kalian benar-benar tangguh?" kata Sangaji di dalam hati. Barisan lari sekencang-kencangnya pula. Tatkala Sangaji berhenti dengan tiba-tiba dan berjalan dengan perlahan-lahan, mereka pun harus pula berhenti dengan tiba-tiba. Kemudian berjalan pula dengan perlahan-lahan. Diperlakukan pulang balik demikian, lambat laun mereka merasa payah juga. Napas mereka tersengal-sengal dan penglihatan mereka berputaran. Dalam waktu singkat tenaga mereka hilang 3 bagian dan semangat tempurnya mulai meruntuh. Garis rantai jala menjadi berantakan. "Himpun tenaga," seru pimpinan barisan. Mereka mengeratkan gigi serta mengeraskan hati dan mencoba mempertahankan diri sedapat-dapatnya. Melihat mereka kepayahan, timbullah suatu kegembiraan dalam hati Sangaji. Betapapun juga, ia berusia muda belia. Sifat kekanak-kanakannya belum hilang. Ia lantas berlari-lari kencang lagi. Kemudian berhenti dengan tiba-tiba dan lari berputaran menghampiri batu pelindung Kosim. Lalu berkata dalam hati, "Aku datang kemari atas desakan dan undangan Inu Kertapati dan Sidi Mantera. Jangankan disambut dengan semestinya, malahan aku dituduh meracun dan dimaki sebagai siluman. Itu pun tak mengapa. Apa sebab berusaha pula membunuh aku? Biarlah aku sekarang memperlihatkan ilmu siluman benar-benar." Setelah memperoleh putusan demikian, ia berseru kepada Kosim, "Paman Kosim, lihatlah, aku akan mempertontonkan ilmu siluman." Sekali menjejak tanah, ia melesat tinggi di udara. Kemudian hinggap di atas batu besar. Barisan Jala Sutra Lenderajaya harus ikut pula berada di atas batu apabila tidak mau terlihat titik-titik kelemahannya. Beberapa orang di antara mereka nampak bersangsi. Tetapi dengan bentakan keras, pemimpin mereka mengajak melompati mengikuti gerakan lawan. Baru saja kaki mereka meraba atas batu, Sangaji melesat tinggi di udara dan hinggap di ujung dahan sebatang pohon jambu. Melihat perbuatannya, mereka mengeluh. Tapi karena sadar akan ancaman bahaya, mereka ikut pula memanjat pohon dan menempati kedudukan untuk siap menyerang dan bertahan. "Bagus. Mari kita turun lagi," seru Sangaji.
Ia terus melayang turun ke tanah dan menunggu mereka dengan mengulum senyum. Setan! Mereka mengeluh dalam hati. Dan mau tak mau harus ikut turun pula ke tanah. Sebab mereka sadar bahwa kehebatan ilmu Jala Sutra Lenderajaya berada pada tata kerja sama. Bukan main kagum hati Kosim melihat cara Sangaji membuyarkan pusat kekuatan ilmu Jala Sutra Lenderajaya. Katanya di dalam hati, benar. Kalau musuh berada di atas, bukankah akan melihat lubang kelemahannya? Apabila dia berniat jahat, sebelum kaki mereka menginjak tanah pastilah diserangnya sebelum sempat mengatur kedudukan. Hebat! Sungguh hebat! Apa sebab semenjak dahulu belum ada seorang pun yang mempunyai pikiran demikian? Setelah merasa puas mempermainkan demikian, kembalilah Sangaji kepada wataknya yang sederhana dan mulia. Lantas berpikirlah dia, pastilah mereka percaya kini, bahwa tiada niatku berbuat jahat. Aku datang kemari bukankah untuk mencari persahabatan baru asuhan Ki Tunjung Biru? Jika aku keterlaluan memperlakukan mereka, bukankah aku merendahkan Ki Tunjung Biru pula? Memikir demikian, Sangaji berdiri tegak sambil berkata, saudara sekalian, haraplah memaafkan sepak terjangku ini. Sekarang tolong antarkan aku menghadap kedua sahabatku Inu Kertapati dan Sidi Mantra. Di antara mereka yang merasa tersinggung adalah pemimpin barisan. Perbuatan Sangaji dianggapnya menghina ilmu kepandaian Parahyangan turun-temurun. Maka dengan membentak ia menyahut, memang anak didik pendekar sakti Watu Gunung, sungguh hebat. Pantas gurumu dahulu menolak ajakan Gusti Ratu Bagus Boang untuk bekerja sama mengkikis kelaliman. Tak tahunya mempunyai angan-angan sendiri hendak mendirikan sebuah kerajaan baru. Aku anak didik pendekar sakti Watu Gunung. Sangaji tercengang. Melihat kepandaianmu pastilah engkau anak emasnya, kata pemimpin barisan itu. Kali ini suaranya agak lunak. Meneruskan, agar engkau tak mengalami sesuatu hal yang tidak kami inginkan pula, cepat-cepatlah turun gunung dan selamatlah sejahtera. Sebab untuk memiliki ilmu kepandaian demikian, tidaklah mudah. Terasalah ia mengagumi ilmu kepandaian Sangaji. Namun Sangaji tak menanggapi. Pemuda itu heran tentang disebutnya nama pendekar Watu Gunung sebagai gurunya. Sebenarnya, apakah yang sudah terjadi? Ia minta keterangan. Apa yang sudah terjadi? Janganlah engkau berlagak pilon, bentak pemimpin barisan. Benar-benar aku tak mengerti. Aku bukan anak didik Watu Gunung. Pemimpin barisan itu tertawa panjang. Wajahnya berubah menjadi seram, katanya menggertak. Kau tak kenal Watu Gunung? Cobalah jawab dengan sebenarnya, kalau engkau seorang laki-laki. Andai kata tak usah digertak demikian, Sangaji pasti akan menjawab dengan sebenarnya juga. Jawabnya, dengan sebenarnya aku pernah kenal padanya. Tetapi aku bukan anak didik pendekar sakti itu. Kau memang bangsat pandai berputar lidah. Selama hidupnya belum pernah Sangaji dimaki sebagai bangsat. Maka mendengar kata-kata itu, ia jadi bergusar. Bentaknya, engkau berkata apa? Pemimpin barisan itu mendengus. Dengan suara dingin ia menyahut, kau terang-terangan adalah anak didik Watu Gunung. Tapi engkau berkata hanya kenal. Baik. Kalau memang engkau bukan anak didik Watu Gunung, cobalah maki dia. Sangaji tercengang sebagai seorang yang berpribadi luhur tak dapat ia memaki seseorang. Apalagi terhadap Watu Gunung. Benar ia tak begitu baik kesannya. Tetapi mengingat usia Watu Gunung, pantaslah menjadi kakeknya. Masakan pantas memakinya tanpa sebab-sebab. Karena itu, ia menyahut tegas, apa gunanya aku memaki dia? Nah, sekarang terbukalah kedokmu, mereka berkata hampir berbareng. Sangaji benar-benar masyghul. Makin direnungkan, ia merasa diri bertambah pusing. Tetapi hatinya semakin tertarik untuk mengetahui persoalan itu sampai ke dasar-dasarnya. Dengan suara dingin ia berkata, aku akan segera mendaki ke atas. Janganlah kalian mencoba menghalang-halangi. Kau mau apa? Bentak mereka berbareng. Kalian haraplah minggir. Tak gampang-gampang engkau mewujudkan keinginanmu, ujar pemimpin barisan dengan suara seram. Kalau tak percaya, boleh coba. Tapi janganlah engkau menggunakan ilmu siluman. Marilah bertempur mengadu ilmu kepandaian sejati. Sangaji tertawa. Menyahut, kau minta aku jangan menggunakan ilmu siluman? Justru aku hendak menggunakan ilmu siluman. Betapa mendongkol Sangaji menghadapi perlakuan mereka,
Tetapi ia seorang yang berhati mulia, ia tak ingin menanam suatu permusuhan. Untuk membuat mereka takluk, ia hendak mempertontonkan ilmu kepadanya. Katanya lagi, aku akan merebut semua pedangmu tanpa menyenggol dirimu. Ketujuh orang itu saling memandang dengan hati tak percaya. Baiklah, kata pemimpin barisan. Kami bersedia untuk menghadapi ilmu silumanmu. Coba seperti apa ilmu tendanganmu. Aku sudah berkata, tidak akan menyenggol tubuh kalian, ujar Sang Aji. Kalian boleh menggunakan pedang, tangan dan kaki. Kalau aku sampai menyenggol tubuhmu, hitunglah aku kalah. Aku berjanji akan turun gunung. Mendengar ujar Sang Aji yang bernada sombong, ketujuh orang itu bergusar hati. Mereka merasa diri direndahkan. Lantas saja pedangnya dikibaskan berdengungan. Dengan tenang Sang Aji berjalan ke kanan. Barisan Jalasutra Lenderajaya bergerak pula ke kanan. 7 langkah kemudian, Sang Aji meloncat ke kiri. Dan dengan terburu-buru, barisan Jalasutra Lenderajaya mengejar ke kiri. Mereka berusaha selalu berhadap-hadapan dengan lawan. Tak terduga Sang Aji sekonyong-konyong melesat sambil berseru. Lihat yang nyata. Inilah siluman sejati. Melihat Sang Aji melesat dengan tiba-tiba, mereka pun bergerak mengimbangi. Tetapi baru mereka bergerak selintasan, bayangan Sang Aji nyaris hilang dari penglihatan. Dengan mengerahkan 6 bagian tenaga saktinya, tubuh Sang Aji berkelebat dari satu tempat ke tempat lain. Benar-benar ia seperti siluman, ia berputar-putar cepat luar biasa, seakan-akan lapangan penuh dengan bayangan. Cepat berkumpul. Cepat putar pedang, teriak pemimpin barisan dengan gugup. Mereka cepat-cepat berkumpul dan memutar pedangnya seperti kitiran. Sang Aji tadi berjanji hendak merebut pedang mereka tanpa menyentuh tubuh. Dan mereka ingin tahu. Hai, anak siluman. Kau sudah berhasil merampas 6 pedang. Cobalah rampas ke-7 pedang kami, teriak pemimpin barisan. Ia sengaja berteriak demikian, agar Sang Aji tidak kabur di luar pengamatannya. Apa susahnya merampas pedang kalian? Bersiagalah, sahut Sang Aji. Bagus. Itulah perbuatan jantan sejati, mereka berkata berbareng. Serentak mereka meninggikan kewaspadaannya. Sekonyong-konyong serangkuman angin menyerang mereka bergulungan. Buru-buru mereka menancapkan kaki dan bertahan mati-matian. Di luar dugaan, angin yang bergulungan tadi lenyap dengan mendadak. Padahal mereka sudah terlanjur berkutat mengerahkan tenaga. Maka lenyaplah tenaga dorong dengan mendadak itu, membuat tubuh mereka terbungkuk-bungkuk. Belum lagi mereka menegakkan badan, suatu kesiur angin kuat luar biasa menghantam tangan. Tahu-tahu pedang mereka tercabut sekaligus dari genggaman dan terbang tinggi di udara. Tenaga sakti Sang Aji dapat diatur menurut keinginannya. Dapat didorong keluar dan ditarik sesukanya. Karena itu dengan mudah ia dapat merebut ke-7 pedang lawan tanpa susah payah. Setelah itu, ia menghampiri batu tempat Kosim berlindung seraya berkata, Paman, ayo berangkat. Tetapi Kosim tidak nampak. Sang Aji heran. Sebentar ia mencoba mencarinya, kemudian berpikir, kaki Paman Kosim masih terluka. Mustahil ia dapat mendaki tanpa pertolongan. Jangan-jangan ia kena culik, selagi aku terlibat dalam satu pertarungan. Bersambung ke bab 131. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.